Jadi di antara orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan itu kata Allah, man ahadallah. Ada di antara mereka yang pernah berjanji kepada Allah, jika saya jadi orang kaya ya Allah, maka saya akan banyak bersedekah. Jika saya sehat ya Allah, saya akan rajin ke masjid. Jika saya ini, jika saya itu, maka itu janjinya yang senantiasa diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tirulah aku, kata Nabi. Andaikan, kata Nabi, aku berdoa meminta kepada Allah agar gunung Uhud itu menjadi emas, aku minta maka bisa jadi emas, tapi aku tidak mau. Allah memerintahkanku, kata Nabi, untuk tak lagi menerima zakatmu. Wow, Sa'labah mengambil pasir, kemudian dia timpakan ke kepalanya. Allah benci kepada orang bakhil, orang beriman benci kepada orang bakhil pun sangat dibenci oleh orang bakhil. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menantang Allah, tidak percaya dengan perintah tadi. Allah berikan iqab, Allah berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya tadi, berupa Allah timbulkan, Allah tanamkan nifaqa, sifat kemunafikan fi qulubihim, dalam hatinya. Kalau Allah sudah tanamkan sifat kemunafikan itu, berarti nanti pada saat jumpa dengan Allah, sifat kemunafikan itu masih terbawa. Saya akan bacakan surah ini, surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 75 sampai dengan ayat 79, 4 ayat yang kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan di antara mereka. Siapa mereka ini? Kalau kita runut ke ayat sebelumnya, itu Allah bercerita tentang sekelompok orang yang disebut dengan al-munafiqun wal munafiqat. Orang-orang munafik baik laki-laki maupun orang-orang munafik yang perempuan. Artinya munafik itu tak menengok jenis kelamin. Siapapun yang kalau tidak berhati-hati maka bisa akan
ditimpa oleh penyakit yang sangat-sangat Allah benci, ya, namanya nifak, kemunafikan. Jadi di antara orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan itu kata Allah, man ahadallah. Ada di antara mereka yang pernah berjanji kepada Allah. Mungkin kalau kita sekarang bernazar lah, jika maka, nah, itu kan janji seperti itu. Jika saya jadi orang kaya ya Allah, maka saya akan banyak bersedekah. Jika saya sehat ya Allah, saya akan rajin ke masjid. Jika saya ini, jika saya itu, maka, jika, maka. Itu janjinya yang senantiasa diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji mereka? La in atana min fadlihi. Seandainya Allah nanti akan memberikan kepadaku min fadlihi, sebagian daripada rezeki yang dia miliki, dia anugerahkan kekayaan kepadaku, dia untungkan bisnisku, dia buat kebunku menjadi kebun yang subur sehingga aku bisa mendapatkan hasil yang banyak, sehingga aku kaya raya, senang hidupku. Lanasaddaqan, maka pasti ya Allah aku akan bersedekah. Nanti janji bagus janjinya Pak ya. Kalau aku kaya, aku bersedekah ya Allah. Aku akan bantu anak-anak yatim, aku akan bantu guru-guru MDA, aku akan bantu orang-orang fakir, aku akan bantu. Semua janjinya itu pernah dia ungkapkan untuk menarik perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walanakunanna minas salihin, dan aku berjanji ya Allah, aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Aku akan rajin sholat, aku akan rajin puasa, aku akan berbuat baik pokoknya dalam hidupku. Nah, ini janji dari orang munafik. Nah, siapa yang dimaksud di sini? Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, ternyata Imam Ibnu Katsir mengkaitkannya dengan satu riwayat yang ini sudah masyhur sekali ceritanya, mulai dari zaman Nabi. Walaupun ada sebagian dari kita yang mungkin tak yakin Pak ya. Mengapa saya katakan sebagian dari kita? Karena saya pernah menyampaikan cerita ini, tapi ada sebagian mungkin Ustadz juga itu tidak ada ceritanya tuh Ustadz. Itu cerita itu karang-karang aja. Tapi ada di dalam kitab Ibnu Katsir, ada riwayat yang beliau sangkutkan untuk cerita ini. Maka cerita ini, ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat Nabi, dalam kurung sahabat, yang ternyata sahabat ini dicap oleh Allah sebagai orang munafik. Siapa yang tidak kenal dengan Sa'labah bin Hatib al-Ansari? Ada sahabat Nabi namanya, yang hidup bersama Nabi, yang melihat Nabi, yang pernah meminta doa kepada Nabi, namanya Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Kalau ada kata-kata Al-Ansari, ini berarti orang Ansor. Orang Ansor, orang yang menerima Nabi ketika datang dari Mekah. Orang yang begitu menolong Nabi di awal-awalnya. Ternyata sebagian mereka itu tak luput dari sifat yang sangat Allah benci, ya, sifat kemunafikan. Maka suatu ketika Sa'labah datang kepada Rasulullah SAW dalam cerita riwayat Ibnu Katsir itu, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku agar kaya. Maka Nabi mengatakan, celaka engkau Sa'labah. Apa yang engkau dapatkan hari ini walaupun sedikit, tapi engkau bersyukur, kata Rasulullah, lebih baik daripada yang banyak kamu dapatkan tapi kamu tidak bersyukur. Bagus itu, udahlah ini ajalah, kata Rasulullah. Dan mengapa Rasul mengatakan sedikit tapi bersyukur? Karena saat itu walaupun Sa'labah tak banyak rezekinya, dia menjadi orang yang senantiasa hadir bersama Nabi untuk sholat berjamaah. Jadi syukurnya itu, kata Nabi, dinampakkan dengan datang dia untuk sholat berjamaah. Itu lebih bagus, kata Rasulullah. Tidak usahlah minta yang macam-macam. Sa'labah tidak puas, besok datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar engkau doakan aku, Allah berikan kepadaku rezeki yang banyak. Maka Nabi mengatakan lagi, celaka engkau Sa'labah, tidakkah engkau meniru nabimu ini, kata Rasulullah. Tirulah aku, kata Nabi. Andaikan, kata Nabi, aku
berdoa meminta kepada Allah agar gunung Uhud itu menjadi emas. Aku minta maka bisa jadi emas, tapi aku tidak mau. Aku cukup ajalah dengan yang aku dapatkan hari ini. Yang membuat aku lebih bersyukur, yang membuat aku sadar diri. Tirulah aku, jangan minta yang macam-macam. Tapi Sa'labah terus mendesak kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah rizki kepada Sa'labah. Pulang Sa'labah, kemudian Rasul kasihkan 1 ekor kambing dari Baitul Mal untuk dipelihara. Dan ternyata kata Imam Ibnu Katsir dari sebuah riwayat tadi, berkembanglah kambing Sa'labah tadi seperti ulat yang berkembang, ulat yang beranak pinak, cepat, banyak, sehingga yang satu tadi jadi puluhan, yang puluhan jadi ratusan. Sehingga sebagian daripada lembah di Madinah itu dipenuhi oleh kambing daripada Sa'labah. Dan Sa'labah membutuhkan lokasi yang lebih luas lagi. Dia pindah ke agak jauh dari kota Madinah, sehingga yang tadi sholat bersama Nabi sekarang sudah mulai berkurang. Bahkan disebutkan dalam tafsir tadi tinggal zuhur dan asar lagi. Maghrib, isya, subuh sudah hilang. Semakin banyak dia kambingnya, yang 5 waktu pun jadi hilang. Sampai Nabi bertanya, mana Sa'labah? Kok tidak ada? Ya Rasulullah, kambingnya begitu banyak, dia butuh tempat yang jauh dari kota Madinah. Maka dia tak sempat lagi untuk melaksanakan sholat. Sampai akhirnya kemudian Jumat pun tidak, Bapak Ibu. Tidak datang lagi Jumat. Dari mana Sa'labah tahu informasi? Kalau ada orang yang lewat di depan peternakannya, dia hentikan orang tadi, dia tanya, apa kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai suatu ketika turun ayat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Datang perintah kepada Rasulullah dari Allah, suruh untuk mengambil sebagian daripada harta kaum muslimin sebagai zakat, zakat wajib per tahun. Min amwalihim, yang tujuan Allah itu adalah tutahhiruhum. Allah ingin membersihkan hati mereka daripada sifat kikir, dan Allah ingin membersihkan harta mereka dari segala hal yang tidak baik. Maka Rasulullah kemudian mengutus 2 orang sahabat untuk pergi kepada 2 orang laki-laki. Satu Sa'labah, yang kedua kepada seorang laki-laki dari Bani Salim. Jadi Bani Salim ini juga seorang peternak, tapi dia punya sikap yang berbeda daripada Sa'labah. Maka 2 sahabat tadi sampai ke Sa'labah membawa surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan perintah Nabi. Sa'labah, dia baca surat tadi, kemudian dia mengatakan, ini jizyah loh, bukan sedekah, ini paksaan ini, nanti dulu. Kalian pergilah ke tempat satu lagi. Pergilah kalian ke Bani Salim tadi. Maka pergilah 2 sahabat tadi, dia tinggalkan Sa'labah yang masih berfikir untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian sampai di Bani Salim, ternyata orang yang diminta oleh Rasulullah dari Bani Salim tadi, itu sudah mempersiapkan hewan ternaknya yang paling baik, yang melebihi nilai yang seharusnya dia keluarkan dari zakat tadi. Sehingga sahabat Nabi yang 2 tadi mengatakan, jangan ini yang dikeluarkan, yang biasa sajalah, ini nanti rugi kamu. Apa kata sahabat yang punya ternak tadi? Ini yang aku siapkan, ini yang terbaik yang aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari Bani Salim tadi, singgah lagi ke Sa'labah. Sa'labah tetap tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Akhirnya pulanglah 2 sahabat tadi kepada Rasulullah dan bercerita, ya Rasulullah, Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka Nabi kemudian memberikan peringatan yang keras kepada Sa'labah, yang ternyata ketika Nabi berbicara di dalam ruangan itu, di tempat Nabi berbicara tadi, ada salah satu daripada keluarga Sa'labah, yang kemudian pergi dia kepada Sa'labah untuk memberitahukan bagaimana ancaman Rasulullah kepada Sa'labah. Akhirnya Sa'labah takut. Kata Imam Ibnu Katsir, dia datang lagi membawa hewan ternaknya kepada Rasulullah untuk memberikan zakatnya, tapi Rasulullah tak mau lagi terima. Kenapa Rasul tak mau terima? Ternyata kata Nabi, bukan aku yang melarang engkau, tapi Allah yang melarang. Kalau sudah Allah yang melarang, apa mau dikata?
Allah memerintahkanku, kata Nabi, untuk tak lagi menerima zakatmu. Wow, Sa'labah mengambil pasir, kemudian dia timpakan ke kepalanya. Tanda penyesalannya yang luar biasa. Dia pulang, kemudian Rasul wafat tak lama kemudian, Abu Bakar jadi khalifah. Dia datang lagi kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ini zakatku. Apa kata Abu Bakar? Rasul saja tak terima, apalagi meninggal Abu Bakar, jadi Umar khalifah. Datang lagi kepada Umar. Wahai Umar, ini zakatku. Hartanya makin banyak, Pak. Tapi kemudian Umar mengatakan, Rasul saja tak menerima, Abu Bakar saja tak menerima, apalagi aku. Sampai akhirnya pada masa Utsman bin Affan, dia pun datang lagi untuk menyampaikan zakatnya. Tapi Utsman pun menolak, sehingga dikabarkan Sa'labah meninggal dalam keadaan menyesal yang luar biasa pada zaman Utsman bin Affan. Nah, inilah ayat yang bercerita tentang seorang yang punya janji kepada Allah untuk berbuat baik, tapi ternyata janji tinggal janji. Realitasnya janjinya itu tidak pernah dia tepati. Maka inilah salah satu sifat kemunafikan, kata Rasulullah, idza wa'ada akhlafa. Orang munafik itu setiap dia berjanji, pasti dia akan ingkari janji tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang ke-76. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala atahum min fadlihi, memberikan kepada mereka sebagian daripada karunia-Nya, ya, berupa harta, berupa nikmat, berupa keuntungan yang begitu banyak, bakhilu bihi, mereka pun lantas menjadi bakhil. Berarti bakhil ini sifat memang negatif. Allah benci kepada orang bakhil, orang beriman benci kepada orang bakhil, orang bakhil pun sangat dibenci oleh orang bakhil. Maka orang beriman tidak boleh bakhil, kata Nabi. Tak mesti ada sifat bakhil dalam diri kita. Karena kita merasa mendapatkan nikmat yang tak putus-putus dari Allah, yang maha pemberi. Kan banyak itu, Al-Mannan itu pemberi, Al-Wahhab itu artinya pemberi. Allah itu sumber Ar-Razzaq yang memberikan rizki. Lantas tiba-tiba ada hamba Allah yang bakhilnya luar biasa. Maka Allah begitu benci dengan orang-orang bakhil ini. Apalagi mereka yang pernah berjanji kepada Allah untuk memberikan sesuatu apabila mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunaikan janji itu. Bayar dia, selesaikan dia. Apalagi janji kepada Allah itu merupakan hutang yang harus lebih dahulu kita selesaikan dibandingkan dengan hutang kita antar sesama manusia. Wa tawallau, mereka kemudian berpaling, lupa mereka dengan janjinya, lupa mereka dengan hajatnya, lupa mereka dengan nazarnya. Begitu mudah mereka lupakan. Wa hum mu'ridun. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menantang Allah, tidak percaya dengan perintah tadi. Ini khudh min amwalihim, ini apa ini? Ya, dia pertanyakan, Pak, bagaimana lupa dirinya Sa'labah kepada janji yang sudah dia tunaikan. Bukan hanya sekedar berpaling, tapi wahum mu'ridun. Ini menantang, ini sudah pada tingkat yang paling tinggi, Pak. Maka setiap apapun yang Allah sampaikan dalam Quran itu tidak bisa ditantang, Pak. Tidak bisa ditantang. Itu sudah satu hal yang wajib untuk dilakukan. Sebagai seorang hamba kita harus siap. Apapun yang diperintahkan Allah itu, benci menurut kita, laksanakan. Apalagi yang menyenangkan kita. Kemarin banyak dialog itu. Salah satu yang ditolak oleh orang-orang yang kaum gender ini, menolak poligami. Kalau ada poligami, mesti ada poliandri. Poligami ini menjadi satu hal yang menistakan perempuan, merendahkan martabat perempuan, segala macam disampaikan dalam debat antara orang gender dengan para ulama. Itu perintah Allah, mau diapakan lagi?
Meskipun itu bukan satu hal yang wajib, tapi itu tak boleh dibenci. Jangan sampai ada perintah Allah yang kita benci, apalagi kita tantang itu sebagai satu perintah yang salah. Nauzubillahi min dzalik. Apa akibatnya kalau ada sifat yang tak baik dalam diri kita, kemudian tidak kita ubah, kemudian tidak kita perbaiki? Ini akibatnya. Fa'aqabahum nifaqam fi qulubihim. Allah berikan iqab. Allah berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya tadi, berupa Allah timbulkan, Allah tanamkan nifaqa, sifat kemunafikan fi qulubihim, dalam hatinya. Kalau sudah Allah tanamkan, Mbak, tidak ada satupun yang bisa mencabut. Kalau Allah sudah letakkan sifat kemunafikan tadi itu, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Karena satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang meletakkan. Bukan karena Allah mau, tapi karena memang orang tadi itu tak mau memperbaiki diri. Bahaya sekali sifat kemunafikan itu. Sampai kapan itu terjadi? Ila yaumi yalqaunahu. Sampai nanti hari di mana orang tadi kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua maknanya di sini, ila yaumi yalqaunahu ini. Yang pertama, pada saat mereka mati. Kalau mati, berarti mati membawa sifat kemunafikan. Atau yang kedua, pasti nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Kalau macam apa istilah acara itu, 4 mata. Ya, kita berjumpa dengan Allah, dan kalau Allah sudah tanamkan sifat kemunafikan itu, berarti nanti pada saat jumpa dengan Allah, sifat kemunafikan itu masih terbawa. Nah, ini bahayanya sifat munafik ini. Makanya di dalam Al-Quran Allah samakan orang munafik itu dengan orang kafir. Fi jahannama jami'a. Kedua-duanya ada di dalam neraka Jahannam. Jadi orang-orang yang ditanamkan oleh Allah sifat kemunafikan ini bukan karena Allah yang ingin, tapi karena perbuatan yang bersangkutan. Dan itu akan tetap dalam dirinya pada saat mereka mati atau pada saat mereka nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat kemunafikan itu? Nabi sudah berikan tanda-tandanya. Kalau mereka berbicara, mereka berbohong. Kalau mereka berjanji, mereka mengingkari. Kalau mereka diberikan amanah, mereka khianat. Kenapa Allah berikan sifat itu? Nah, ini dia. Dari sini ayat yang menunjukkan sifat munafik yang Nabi sampaikan tadi. Pertama, bima akhlafullaha ma wa'aduhu. Karena mereka pernah berjanji kepada Allah untuk bersedekah, untuk menjadi orang soleh, untuk berbuat baik, tapi kemudian mereka akhlafu, mereka khianati, mereka tak penuhi janji tadi. Maka Allah begitu marah kepada orang yang sudah berjanji tapi mereka tidak menepatinya. Yang kedua, wabima kanu yakdzibun. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah selama ini menjadi orang yang suka untuk berbohong. Ini kan 2 sifat nih Pak ya. Tapi 1 sifat lagi tidak disebutkan. Nah, inilah yang menunjukkan sifat kemunafikan tadi itu. Bima akhlafullaha ma wa'aduh. Karena mereka berjanji kepada Allah tapi kemudian mereka ingkari. Yang kedua, wabima kanu yakdzibun. Karena mereka kemudian senantiasa berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sifat ini banyaknya di tengah kehidupan kita hari ini Pak ya? Banyak sekali Pak. Kami akan sejahterakan rakyat. Susah rakyat Pak. Ibu-ibu pun kemarin dalam waktu 4-5 hari susah mendapatkan gas melon. Gas melon itu warna apa Bu? Warna hijau. Rupanya warna hijau itu memang balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Meletus balon hijau. Yang hijau itu maka ubahlah, jangan jadi hijau lagi dia. Buat jadi merah. Banyak janji Pak. Janji aja. Janji ke janji. Tapi tidak ada yang ditepati. Berhati-hatilah. Kalau orang yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalankan amanah itu.
sebaik-baiknya. Kalau pernah berjanji, tunaikan janji itu sebaik-baiknya. Kalau tidak, fa'aqabahum nifaqa. Jangan main-main Bapak Ibu. Kalau tidak sanggup, mundur. Kalau tidak kuat, letakkan Pak. Banyak orang yang lebih bagus lagi. Kalau tidak, nifaqa ini dahsyat sekali ini. Harusnya nih tempat menyampaikan ini di depan para menteri harusnya juga. Ya kan? Orang-orang yang mengambil keputusan, ya, anggota-anggota dewan kita hati-hati, jangan sampai melanggar amanat, jangan sampai berkhianat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat berikutnya. Alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu, kata Allah, siapapun kalian, kata Allah, ketahuilah annallaha ya'lamu sirrahum, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui sirrahum, sir, rahasia. Apapun yang kita rahasiakan akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang kita letakkan di dalam brankas akan diketahui oleh Allah. Rahasia yang kita simpan di dalam laci kantor kita diketahui oleh Allah. Rahasia yang kita simpan dalam hati kita, Allah ketahui. Tidak ada satupun yang luput dari kemaha pengetahuan Allah terhadap setiap apa yang kita kerjakan. Sirrahum. Ini sir ini kan yang paling dahsyat. Rahasia. Walaupun ada kemudian istilah rahasia umum. Tapi rahasia yang dimaksud adalah sesuatu yang kita simpan, yang kita tidak ingin orang lain tahu. Ya, salah satu rahasia itu adalah dosa kita. Itu kan rahasia itu, Pak. Tapi Allah tahu. Yang kedua, apa yang Allah ketahui dari kita? Wa najwahum. Bisikan-bisikan yang mereka lakukan. Ya, bisikan ini biasanya pasti ada orang kedua atau orang yang ketiga. Bisikan itu tidak mungkin sendiri, Pak. Kalau sendiri namanya rahasia. Tapi kalau ada dua orang, nah itu bisikan namanya itu. Pelan-pelan dia ucapkan. Jangan sampai tahu orang ya. Oke, orang tak tahu. Tapi Allah tahu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kalau orang bertiga, Allah yang berempat. Kalau orang berlima, Allah yang berenam. Kalau orang berenam, Allah yang bertujuh. Kalau orang itu berdua, Allah yang ketiga. Begitulah kekuasaan Allah untuk mengetahui segala apapun yang pernah kita lakukan. Wa annallaha 'allamul ghuyub. Bahkan Allah menyampaikan, aku, kata Allah, maha mengetahui al-ghuyub. Ghuyub, ghaibun ghaibani ghuyub. Semua yang gaib. Tidak ada yang tertutup dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kita jangankan malaikat, Pak, kuman aja kalau mata kita enggak pakai alat, enggak tahu kita ada kuman. Ya kan? Enggak tahu kita ada kotoran di dalam makanan kita. Kalau kita enggak memakai alat. Itu yang bersama dengan kita. Apalagi alam jin enggak tahu kita. Alam malaikat enggak tahu kita. Kalau jin itu gaib kepada malaikat. Jin itu tidak tahu malaikat. Tidak tahu dengan malaikat. Malaikat gaib kepada Allah. Malaikat tidak tahu Allah itu seperti apa. Nah, jadi ternyata kegaiban itu semuanya bertingkat-tingkat. Kita kepada jin gaib, jin kepada malaikat gaib, malaikat kepada Allah gaib. Tapi Allah puncaknya tidak ada yang gaib dalam pandangan Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu maha mengetahui yang gaib dan maha mengetahui yang tampak. Cuman kita sebagai orang beriman ini Allah patok ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita beriman dengan yang gaib. Cuman diberikan sinyal-sinyalnya saja oleh Allah, tanda-tandanya. Salah satunya adalah perjalanan menuju alam akhirat, Pak ya. Jadi kajian kita dengan Ustadz Wandi ya Pak ya. Kuncinya apa? Kuncinya di iman lagi, Pak. Iman lagi kuncinya. Inilah orang beriman. Maka kita disebut dengan orang beriman karena memang kunci kita terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui hari ini, yang tidak kita ketahui di masa yang akan datang, yang tidak kita ketahui di masa yang lalu adalah
yakin kita, percaya kita. Dia pernah terjadi, dia akan terjadi kalau Allah yang melakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Ini ada tambahan sifat yang negatif bagi orang-orang munafik yang harus jadi pelajaran bagi kita. Salah satu sifat orang munafik itu kata Allah, alladzina yalmizun, mereka senantiasa mencela. Yalmizun ini diambil dari kata-kata al-lumazah, ya. Yalmizun, lamaza yalmizu. Dari kata itu kemudian muncul lumazah. Kemudian muncullah surah wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi orang yang mengumpat kemudian mencela. Maka sifat orang munafik itu kata Allah, mereka suka mencela, Pak. Banyak aja celaannya. Ya kan? Apalagi celaan tanpa bukti. Dan yang dia cela itu bukan orang sembarangan. Kata Allah di sini, yang mereka cela orang-orang munafik pada zaman Nabi itu adalah al-mutawwi'in. Orang-orang yang memang kalau mereka beramal itu mutawwi'in, sukarela, ikhlas, tak ada paksaan. Itu pun dicela oleh mereka. Minal mu'minina fis shadaqat, dari orang-orang mukmin ketika mereka bersedekah dengan sukarela. Siapa yang dimaksud dengan ayat di sini? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dituju di sini adalah sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman ini sahabat Nabi yang sangat kaya. Boleh kita katakan mungkin konglomeratnya lah pada zaman Nabi, yang diam pun dia datang harta itu, Pak. Ya. Yang tidak bekerja pun dia rizkinya itu memang luar biasa. Apalagi dia bekerja. Tapi Abdurrahman ini memang orang yang begitu gemar untuk bersedekah, berinfak. Maka ketika terjadi perang Tabuk, Nabi sudah mempersiapkan pasukan. Waktu itu keadaannya sangat sulit. Abdurrahman ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyerahkan 4.000 dirham. Terkaget-kaget Nabi dengan kekayaannya itu. Kemudian sedekahnya itu. Nabi berkata, ini untuk kamu apa? Kok sebanyak ini engkau berikan kepadaku? Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, aku masih punya 4.000 lagi. 4.000 ini untuk aku bisniskan lagi, kemudian untuk keluargaku. Separuh aku berikan kepada engkau. Bahkan dalam sebuah riwayat, Abdurrahman itu datang kepada Rasulullah membawa 100 uqiyah emas, Pak. Saya tidak tahu nih uqiyah ini seperti apa. Mungkin apa ya? Kepingan emas lah ya. Dia datang kepada Rasulullah membawa 100 uqiyah emas. Yang kaget itu Umar bin Khattab. Karena disebutkan Umar tahu. Ya Allah, kata Umar, sebanyak ini hartamu, mengapa engkau berikan semua? Tapi itu tidak membuat Abdurrahman kemudian mundur. Nah, dia serahkan, ya Rasulullah, ini 100 uqiyah emas. Nah, ketika Abdurrahman melakukan hal itu, ikhlas dia tidak ingin apa-apa kecuali mungkin pujian dari Allah, pahala dari Allah. Apa kata orang munafik? Tengok tuh Abdurrahman, dia pamer, dia ria, dia menarik perhatian, dia cari panggung. Dikomentari, Pak. Dianggap buruk oleh orang-orang munafik itu. Inilah ayatnya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membela Abdurrahman bin Auf dengan ayat ini, bahwasanya apa yang dia lakukan itu betul-betul mutawwi'in, sukarela dia. Ikhlas dia, tidak ada yang memaksa. Dia tidak mengharapkan sesuatu illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya untuk mengharapkan pujian dari Allah yang maha tinggi. Itu yang pertama, mereka cela, tidak ada yang baik. Yang kedua, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ternyata yang mereka cela itu bukan hanya orang yang kaya saja, termasuk yang miskin, yang juga punya semangat untuk berinfak. Inilah infak ini. Maka klop dengan ayat di surah Ali Imran 133 itu, alladzina yunfiquna
fis sarra'i wad-dharra. Bersedekah itu, berinfak itu baik pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Baik bisa dilakukan oleh orang kaya maupun dilakukan oleh orang miskin. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Maka mereka orang-orang munafik tadi kata Allah juga mencela yang tak mereka dapatkan kecuali yang sedikit yang mereka usahakan, Pak. Ini siapa yang dimaksud di sini? Dalam tafsir itu disebutkan ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi, saya lupa namanya, tapi disebutkan di situ ada namanya. Dia ketika mendengar Nabi mengajak orang untuk mengumpulkan harta, mempersiapkan tentara untuk dikirim ke Tabuk, laki-laki tadi sampai 2 hari dia bekerja menimba air di sumur orang Yahudi. Maka dia dapatkan dari 2 hari itu 2 sok kurma. 1 sok kurma itu beratnya kurang lebih 2,75 kg. Maka untuk 2 hari itu dia dapat 2 sok, Pak. Ya. Dia dapatkan gajinya daripada menimba air untuk orang Yahudi. Maka dia ambil 1 sok kurma, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini yang aku bisa berikan untuk pasukan kita. Maka ketika melihat ada sahabat Nabi yang bersedekah dengan kadar yang sangat kecil itu, orang munafik kemudian mengatakan, apalah artinya sikit cuman, tidak ada maknanya itu, ya kan? Tidak ada pengaruhnya untuk pasukan kita. Jadi yang banyak mereka celah, yang sedikit pun mereka celah. Apa pelajarannya bagi kita, Bapak Ibu? Janganlah suka mencela orang lain. Jangan suka mencela orang lain. Biar aja lah. Mereka berbuat, berbuatlah. Asal ada mungkin mereka dalilnya, asal ada mungkin alasannya, silakan. Jangan gara-gara mencela itu kemudian pasti Pak muncul pertentangan, muncul pertengkaran. Kalau untuk amal serahkan pada diri masing-masing, serahkan kepada Allah. Amal kita pun belum tentu diterima. Bismillah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita punya amal, Allah yang akan menilai. Mereka punya amal, Allah punya akan menilai. Kapan nanti akan ketahuan diterima atau tidaknya? Nanti ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumil hisab. Maka tidak usah mencela. Ya. Ingatkan saja baik-baik. Dialog dengan baik. Jangan mencela. Apalagi sampai memfitnah. Apalagi sampai kepada hal-hal yang merendahkan martabat saudara kita, ya, tetangga kita, sesama jamaah kita, yang pada akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Maka akibat daripada perbuatan mereka, kata Allah, fayaskharuna minhum, mereka merendahkan orang-orang mukmin yang beramal dengan sukarela tadi. Mereka rendahkan, mereka hinakan apa yang Allah berikan untuk mereka. Sakhirallahu minhum, Allah pun merendahkan mereka. Apa salah satu cara Allah merendahkan mereka, Bapak Ibu? Allah buat nama mereka tercela sampai hari kiamat. Siapa 2 orang yang terkenal kemunafikan? 1, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai sekarang, Pak, kalau ada cerita orang munafik, kita buka sirah nabawiyah, kita buka riwayat-riwayat pada zaman Nabi, maka yang paling didahulukan untuk maju sebagai orang munafik tulen itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai kiamat namanya dikenang sebagai tokoh munafik. Siapa lagi? Ini yang kedua tadi, Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Sampai sekarang terkenal. Kalau ada perumpamaan, kalau ada contoh-contoh dari orang yang bakhil, yang lupa diri ketika mereka sudah jadi kaya, maka orang pasti akan mencontohkan Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Inilah cara Allah untuk merendahkan mereka, untuk memberikan iqab kepada mereka. Nama mereka akan terkenang dengan keburukannya dan kemunafikannya sampai hari kiamat. Kemudian Allah tutup apa yang mereka dapatkan lagi di dunia, namanya sudah buruk, ya dikenang sebagai contoh yang tidak baik, tapi Allah pun tutup, walahum adzabun alim. Aku, kata Allah, sudah mempersiapkan bagi orang-orang munafik itu azab yang sangat-sangat pedih. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu aku siapkan di tempat yang paling bawah dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari sifat
kemunafikan ini ya, dari sifat yang tidak baik ya, siapapun mereka, dari saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin mereka kita, sehingga dalam kehidupan kita betul-betul tulus ikhlas ya, mutawwi'in, betul-betul sukarela dalam setiap amalnya, dan Allah terima amal kita ini sebagai sebuah pengabdian. Pertama tentunya mutawwi'in tadi Pak ya, harus ada sikap yang rela tadi itu. Rela kita mengeluarkan, tidak berat kita mengeluarkan. Itu sikap pertama dulu. Karena pujian Allah di sini adalah kepada al-mutawwi'ina minal mu'minin. Ya. Kita merasa tak berat mengeluarkan. Ini masalahnya berat itu Pak. Berat kemudian milih-milih. Kadang-kadang dia keluarkan, tapi yang dia pilih nominal-nominal yang mungkin ya sedikit lah kan. Nolnya 3, warnanya kusam, itu dia. Nah, ini yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua, pengetahuan tentang zakat, Pak. Oke, zakat yang wajib itu, yang ijma itu adalah ya zakat mal tadi itu. Tapi kalau zakat penghasilan itu kan baru istilah modern nih, Pak ya. Ada zakat penghasilan atau zakat gaji yang itu dicetuskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sebetulnya bukan berlatar belakangkan gaji PNS, enggak Pak. Karena gaji PNS itu kan kadang-kadang banyak pula utang daripada gajinya lagi. PNS itu karena SK-nya sudah sekolah semua. Betul itu, banyak kawan-kawan kalau enggak ada lah tunjangan tambahan penghasilan atau mungkin sertifikasi, itu PNS itu pada kolaps semua Pak. Karena memang banyak SK itu udah gimana mau beli mobil, gimana mau beli rumah kalau enggak cara menyekolahkan SK. Maka sebetulnya itu yang disasar oleh pemikiran Syekh Yusuf Qaradawi itu adalah orang-orang manajer atau dokter-dokter spesialis yang perharinya dapat 150 juta Pak. Ya kan? Yang perharinya dapat 30 juta, 40 juta. Ya kan? Itu yang disasar sebetulnya oleh zakat penghasilan tadi itu, bukan gaji. Cuman enggak tahulah kita kan, ada beberapa pemimpin kemudian yang itu bagian daripada zakat yang wajib dikeluarkan. Padahal enggak seperti itu sebetulnya. Jadi ada sesuatu yang benar tapi ditempatkan di tempat yang salah dia. Makanya akhirnya potonglah. Pokoknya siapa yang menjadi pegawai negeri di kabupaten ini potong. Anaknya SPP-nya belum dibayar lagi. Uang minyaknya akhirnya dipotong. Bukan bertambah penghasilannya tapi berkurang. Tapi intinya sebetulnya yang wajib itu adalah yang zakat mal tadi. Dan zakat mal kan ada syaratnya. Ya kan? Dia harus sampai pada nisabnya. Kemudian dia harus milik sepenuhnya. Kemudian dia harus sudah sampai 1 tahun. Jadi sebetulnya Islam itu logis untuk menyuruh kita berzakat itu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau ada orang yang sudah lengkap syarat-syaratnya, tidak dia keluarkan, nah itu lain masalahnya itu. Ya, maka itulah yang harus diingatkan. Itulah peran pemerintah dengan kata-kata Allah tadi, khudz min amwalihim, perintah. Cuman kan selama ini Basnas kita ini hanya sekedar untuk mengingatkan sajalah, bayarlah zakat Pak. Tapi sebetulnya wajib Pak, ditarik. Seperti Rasulullah menarik tadi itu. Rasul kirim utusan, ditarik dia. Ya, diambil. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan yang 8 asnaf tadi itu. Nah, maka inilah tugas kita yang tak pernah habis-habis untuk mengingatkan yang punya kemampuan, yang punya harta berlebih, yang punya ladang sawit yang banyak, keluarkan dia. Sebetulnya yang kita keluarkan itulah milik kita. Itulah yang membebaskan kita dari api neraka. Itulah yang membawa kubur kita menjadi terang. Yang kita tinggalkan, mohon maaf, yang kita tinggalkan pasti menjadi bahan rebutan bagi ahli waris. Betapa banyak pelajaran yang menunjukkan, belum lagi kering tanah kuburan ayah dan ibunya, anak beranaknya sudah berkelahi memperebutkan harta warisan. Maka ingatkan kepada anak-anak kita ya tentang zakat, ingatkan kepada keluarga kita tentang zakat. Kalau bisa ya Ustaz Lasri saya kira kan juga ada kajian-kajian ya, waris kan, ada kajian-kajian zakat yang saya kira itu satu hal yang bagus untuk mengingatkan kita tentang kewajiban tadi. Karena itu adalah rukun.
Tidak bisa kita tinggalkan. Rukun Islam ya yang keempat ya. Rukun Islam yang keempat. Sama kedudukannya dengan salat, sama kedudukannya dengan puasa. Meskipun hanya dilakukan sekali dalam setahun. Gitu ya Pak Toat ya. Jadi mesti ada usaha yang terus-menerus untuk mengingatkan sehingga ya bisa dikumpulkan Pak ya. Kalaupun tidak kita serahkan ke Basnas Kota, paling tidak kita kelola lah untuk kita Pak. Sehingga nanti anak-anak yang rajin ke masjid, dia susah hidupnya, orang tuanya bisa kita kasih. Ya, pernah saya ingatkan dulu, perhatian kita jangan hanya kepada anak yatim, ya kan? Yukadzibu biddin, yadu'ul yatim ta'amil, dia berdekatan tuh Pak. Sebab kalau ada anak yatim saja, tapi yang miskin tidak kita perhatikan, nanti dia berpikir enak sekali jadi anak yatim ini. Ya kan? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku anak yatim. Dia berdoa di depan ayahnya, karena ayahnya susah hidupnya, tidak ada pekerjaan Pak. Itu kalau kita tidak seimbang memandangnya. Akhirnya minta doa dia, mudah-mudahan jadi anak yatim. Ya kan? Ayahnya ngamuk, emaknya nangis. Ya kan? Tapi dia senang aja, karena anak yatim enak nih kok dipanggil, dapat baju seragam, dapat makan, dapat ini ke sini. Oke, tapi jangan lupakan dia ibarat dua sisi mata uang. Madzalikal ladzi yadu wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Harus berimbang kita. Maka ya ini saran nih kepada pengurus anak yatim, tengok juga lah yang miskin-miskin, bawa juga mereka. Kan nampak itu siapa antara kita yang ayahnya susah, anaknya banyak, tapi kemudian susah untuk makan, susah untuk sekolah. Saya kira itu satu hal yang mungkin bisa kita lakukan terobosan sehingga anak yatim kita pelihara dengan baik dan anak-anak miskin pun tidak berharap mereka menjadi anak yatim. Gitu Pak Ketua ya. Insyaallah. Ada lagi Pak? Ibu-ibu? Makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Intinya janganlah jadi orang yang munafik. Karena munafik adalah sikap yang sangat berbahaya yang salah satunya mesti dibuktikan dengan perbuatan kita sehari-hari untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah terutama berkaitan dengan dua hal tadi ya, kita keluarkan sebagian daripada harta kita. Yang kedua, jangan mudah mencela orang lain apapun keadaan mereka, apapun pekerjaan yang mereka lakukan.